Sobat PGI, kita kembali ketemu di Suara PGI. Informasi dan apa saja yang akan dilakukan oleh PGI serta gagasan-gagasan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PGI bekerja sama dengan pihak lain. Nah, kali ini kita akan bercakap-cakap atau ngobrol tentang rencana pelaksanaan Pasca Nasional tahun 2022. Sebagaimana mungkin kita sudah ketahui bahwa Pasca Nasional akan berlangsung di Kabupaten Kepulauan Talaut, Melengwane, tanggal 17 Mei tahun 2022. Nah, bersama saya sudah hadir bapak-bapak yang akan membicarakan pelaksanaan Pasca Nasional ini. Di samping kiri saya ini ada Bung Jemi Mokolensang sebagai Sekretaris Umum Panitia Nasional, Panitia Pasca Nasional 2022. Lalu di ujung sebelah depan saya ini ada Bung Alvin Taulu, Ketua Pelaksana Ketua Pelaksana Pasca Nasional 2022. Lalu di yang terakhir ini adalah Pendeta Arnold Abbas. Selamat siang Bung Jir. Ketua Ketua Panitia Lokal. Panitia Lokal. Sekaligus Ketua Sinode Germita. Gereja Masehi Injili Talaut. Di Talaut. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bicara santai aja tentang persiapan apa saja yang akan terjadi dan bagaimana masyarakat atau umat Kristiani di Indonesia itu mau berpartisipasi datang hadir berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, saya ke Bung Jemi dulu. Kan yang mendapatkan mandat lah, katakanlah begitu ya, untuk melaksanakan kegiatan Pasca Nasional ini adalah Forum Persekutuan Kaum Bapa, gitu ya. FKPKB. PKB. Dan Bung Jemi ini sebagai ketua harian juga. Sekretaris eksekutif. Oh, sekarang sekretaris eksekutif namanya ya, tapi sama lah dia tugasnya sehari-hari kan. Sebetulnya mungkin bisa cerita sedikit ya soal Pasca Nasional ini, sejarah kepanitiaannya, karena kita tahu sudah sejak tahun 2022 sebetulnya mau dilaksanakan. 20. Tahun 2020, sorry. Oke, terima kasih. Jadi kami dari FKPKB PGI diberikan kepercayaan oleh PGI dan 8 aras gereja. Ya, 8 aras gereja. Aras gereja untuk membentuk panitia. Tadinya itu kalau nggak salah 2020 sudah ada panitia dan pelaksana kita bulan Mei waktu itu. Tapi karena ada pandeminya bulan Maret. Jadi bulan Maret diundur. Tadinya kita mau bikin tepatnya di Minahasa waktu itu. Tempatnya di stadion kami sudah malahan sudah DP semua. Tapi karena pandemi yang begitu terjadi sehingga di pending, bukan dibatalkan, panitia itu tetap ada, tetap berjalan. Akhirnya berjalan waktu 2022 atas koordinasi dengan PGI dan 8 aras gereja masih menyetujui panitia yang ada sudah terbentuk, dan pada waktu itu kami koordinasi dengan ketua kami FKPKB Pak Oli Dondo Kambe sekaligus sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Kita koordinasi dengan Talaut, dengan Ketua Germita dan panitia yang ada, disepakati bahwa akan tetap lanjut di tahun ini. Talaut, di Talaut. Itu kenapa di Talaut ya? Mungkin penting juga orang tahu ini kenapa. Salah satu keputusan dari di Tahuna MPL. Sidang MPL kemarin itu. Dari Talaut minta dan koordinasi dengan Pak Gubernur dan Ketua FKPKB PGI, beliau setuju, dan dari PGI dan 8 aras juga pimpinan menyetujui juga untuk se-Indonesia. Dengan alasan salah satu karena daerah perbatasan itu. Ada isu perbatasan. Isu perbatasan yang akan. Jadi Pasca Nasional ini diharapkan juga mendorong proses-proses pembangunan betul. Wisata. Nah, tapi ke Bung Jemi sekali lagi, yang menarik kan begini, yang sudah biasa itu pas Natal Nasional, biasanya itu sudah jadi agenda nasional setiap tanggal 27 Desember. Nah, sekarang ini Pasca Nasional, ada
rencana enggak ini menjadi reguler ke depan tuh? Ya, seperti kemarin Pak Ketua kami, Ketua Umum Pak Yan sudah sampaikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, sudah PGI dan 8 gereja, sudah tentu dengan pemerintah untuk bikin setiap tahun supaya bisa merupakan satu agenda ya, seperti Natal dan Paskah akan dilakukan. Itu kemarin sudah Pak Yan Maringga Ketua Umum. Mestinya sih tidak ada hambatan karena gereja-gereja aras nasional ini sudah 8 ya paling tidak sudah mendukung. Ya. Ya. Nah, saya mau ke Bung Alvin. Bung Alvin, ini persiapan pelaksanaannya gimana? Karena waktunya kan dekat lagi ini kan di 17 Mei 2022. Jadi Bung Jerry, strukturnya kita bagi dua. Ada panitia yang memang sifatnya nasional, juga ada panitia yang sifatnya di lokal. Ada yang mempersiapkan di level nasional, tapi ada yang teknis lokal. di lokal ya. Di level nasional sesuai dengan arahan ketua kami, Ketua FKPKB yang juga merupakan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Oli Dodo Kambe, itu terus kami melakukan koordinasi terkait dengan masalah kepastian dan konfirmasi kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Presiden Jokowi rencana akan hadir ya? Betul. Dan tidak hanya itu saja, kami juga terus berkoordinasi dengan Dewan Penasihat kami, salah satunya Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lawli. Profesor ya. Bahkan kabarnya Pak Menteri Yasona Lawli sudah memastikan akan hadir juga ya. Pak Yasona pada waktu kami menghadap beraudiensi kepada beliau memastikan saya pasti hadir. Bahkan dia sendiri juga yang akan membujuk Menteri Agama untuk memastikan bahwa Bapak Presiden untuk dapat hadir. Dan tidak hanya itu aja, dari Bapak Gubernur sendiri juga terus berkoordinasi, makanya memang pada waktu itu sempatlah terjadi perpindahan tanggal. Harusnya tanggal sekian, tanggal sekian, hingga ditetapkan tanggal 17 Mei karena memang kami yakini pada tanggal segitu, pada saat itu Bapak Presiden kemungkinan dapat hadir di acara tersebut jika tidak ada hal-hal yang lebih mendesak. Tentu ini jadi satu kegembiraan ya dan kesukacitaan bagi semua umat Kristiani ya kalau Pak Presiden itu bisa hadir ya. Oh sangat, makanya karena panitia berusaha untuk mengatur waktu sehingga beliau bisa hadir ya. Karena saya masih ingat sekali pada waktu tahun 2016 ketika Natal Nasional terjadi di Tondano. Ya. Itu saya waktu itu adalah koordinatornya langsung. Natal panitia langsung di Tondano. Tahun berapa itu Pak? 2016. Saya langsung di bawahnya Pak Menteri, pada waktu itu Pak Enggar langsung. Saya sebagai ketua waktu itu Pak Enggar Menteri Perdagangan. Itu saya langsung benar-benar bersama beliau dan pada waktu itu luar biasa. Begitu antusiasnya masyarakat Minahasa. Pertama kali di Tondano, satu Tondano macet. Luar biasa. Nggak pernah macet. Ya. Nah, Presiden hadir waktu itu ya? Presiden hadir dengan berbagai macam menteri. Tetapi yang paling menarik adalah antusiasme masyarakat itu menjadi luar biasa. Semangat itu menjadi luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi ditularkan juga ke masyarakat Talaut. Nah ini kan Bung Alvin begini, kalau Presiden sudah konfirmasi untuk hadir dengan beberapa menteri yang tadi disebutkan, mungkin akan ada lagi ya. Sekarang gini, mungkin ini akan mendorong orang Kristen ya atau umat Kristiani di seluruh Indonesia ini untuk datang. Nah, apa saja yang dipersiapkan panitia? Nanti kita akan tanya kepada Pak Pendeta Arnold soal kesiapan lokalnya. Tapi apa saja yang dipersiapkan oleh panitia nasional katakanlah ya untuk mengantisipasi orang hadir nih? Karena ini kan gereja anggota PGI saja ada 95 sekarang. Setahu saya nanti ketua-ketua sinodenya atau pimpinan sinodenya juga akan hadir gitu ya. Tapi kalau ada umat lain ya atau jemaat yang ingin hadir itu gimana? Nah ini dia, memang sarana transportasi menuju ke sana hanya ada dua. Itu. Pertama adalah pesawat dan kapal laut. Ya, dari laut dan dari udara ya. Betul. Nah,
Untuk kapal laut sendiri, saya rasa tidak ada masalah karena memang kapasitasnya cukup besar, lebih banyak tiap hari ada. Cuman memang secara waktu memang lebih lama. Artinya ketika masyarakat ingin hadir ya, silahkan datanglah, dipersiapkan waktunya, jangan mendadak harus 2 hari. Khusus pesawat memang yang sedang kami koordinasikan terus, baik dengan Pak Bupati, Pak Ketua Panitia, Bapak Gubernur dan sebagainya. Diharapkan mudah-mudahan ketika menjelang hari tersebut, pasca tersebut, maskapai tersebut dapat melayani tiap hari. Ya. Ini yang kita terus untuk koordinasikan. Sekali lagi memang pasca ini adalah yang menarik. Ketika memilih suatu tempat dengan wilayah yang mempunyai keterbatasan dalam transportasi. Ini wilayah terluar lagi kan? Wilayah terluar. Masuk kategori wilayah terluar ya. Tapi justru itulah menjadi Paling tantangan utara yang di luar biasa. NKRI ya. Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita, masa sih kita tidak mau berkorban Nah, ini untuk kegiatan ini. Ya. Jadi ini untuk mengajak orang-orang untuk hadir ya. Gitu. Jadi sarana transportasinya disiapkan, silakan mendaftar dan berkoordinasi dengan panitia supaya bisa Ada kapal difasilitasi. pelni juga Ada kapal rencana. pelni dan lain-lain. Dan Ya. KKP yang kami usahakan sekarang. Nah, nanti saya akan ke Pendeta Arnold khusus terkait dengan persiapan lokal dan mungkin bagaimana antusiasnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut menyambut pasca nasional ini, gitu ya. Nah, seperti apa tuh, Bung Arnold? Ya, terima kasih Bung Jerry dan juga Pak Alvin, Bung Jamie. Jadi ketika Kabupaten Talaut ditetapkan oleh PGI dan mendapatkan mandat sebenarnya dari 8 pimpinan gerejawi aras nasional, lalu itu juga tidak lepas dari arahan Pak Gubernur. Jadi ketika sidang MPL PGI di Tahuna, kita melakukan rapat bersama-sama dengan Pak Gubernur, Ketua Umum PGI, Pak Gubernur, juga saya dan waktu itu Pak Wakil Bupati. Gubernur langsung putuskan bahwa Talaut jadi tuan rumah untuk pasca nasional tahun ini. Menggantikan Minahasa tadi Iya. ya? Iya, menggantikan Minahasa. Karena Pak Gubernur katakan bahwa kalau Minahasa agenda nasional ini kan sudah hampir Sudah sering lah. sudah Tadi juga dilakukan. Bung Alvin bilang sudah pernah Natal Nasional. Iya. kita ya. Nah, kita ke Talaut sebagai daerah perbatasan untuk ada pertumbuhan secara bersama kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ini diharapkan pasca nasional ini kan akan mendorong proses pembangunan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI. Iya. Nah, ketika diputuskan itu, maka baik pemerintah, pimpinan-pimpinan gereja di sana dan seluruh masyarakat, mereka sangat antusias. Karena menjadi tuan rumah ini kan mungkin nanti 100 tahun lagi ke depan baru bisa jadi tuan rumah. Mungkin kita ini ya, tidak ada lagi ya. Nah, jadi Pak Bupati langsung menyambutnya dengan antusias. Pimpinan gereja, masyarakat. Nah, kemarin Ketua PGI sama Wakil Sekum, Pak Gomar dengan Ibu Pendeta Krisi langsung berangkat ke Talaut untuk memastikan meninjau lokasi. Kemudian didampingi oleh Pak Jamie waktu itu. Sudah juga dengan Pak Alvin kan mau datang. Nah, disambut secara adat. Lalu agenda kita itu kita merencanakan launching pasca tanggal 14 April itu di Pulau Miangas sebagai pulau paling terluar. Sudah berbatasan dengan Filipina. Tapi karena cuaca kurang bersahabat, jadi launchingnya dilaksanakan di ibu kota kabupaten. Dia hadir waktu itu Pak Sekretaris Umum PGI. Dan rangkaian untuk mengkondisikan persiapan masyarakat ini itu ada pawai atau jalan salib di seluruh desa, kecamatan, se-Kabupaten Talaut. Sampai sekarang ini pawai ini sudah sementara jalan. Tadi Bung Arnold bilang betapa antusiasnya masyarakat. Iya, betul Pak Jerry. Tadi sudah sempat disinggung. Jadi ada lomba di samping jalan salib, kita ada lomba lampion pasca di seluruh desa, di seluruh gereja-gereja. Lalu ada
Nanti akan ada seminar juga, simposium, baik yang dilaksanakan di Melengwane menjelang ibadah agungnya Menjelang itu, tapi ibadah juga agung. direncana Ibadah juga agung. Jakarta. di PGI dengan tema kebangkitan Kristus dan nasionalisme kebangsaan. kebangsaan. Nah, jadi kami memandang bahwa Pak Bung Jer, Tadi itu yang menarik adalah ada arak-arakan apa namanya itu? Salib ya. ya betul, Di semua seluruh kampung setalaut itu sampai ke Miangas. Oh, berarti lintas pulau. Lintas pulau. Jadi dia bayangkan menyeberangi pulau juga. menyeberangi pulau-pulau. Nanti salib itu. Jadi salib ini kan kemarin waktu Sekum PGI Iya, datang di sana Itu apa tanggal diserahkan berapa, tanggal berapa kemarin ya? tanggal 14 April. Jadi salib itu kan ibadahnya mulai dari gereja Bukit Sinai Melengwane Barat, kemudian pencanangan Paskah itu dibuat di bawah patung Kristus Memberkati. Kristus Memberkati ya. Itu penyerahannya dari PGI Pak Sekum mewakili 8 aras ini ke pemerintah daerah, ke bupati, lalu dari bupati diserahkan ke panitia Paskah. Saya mewakili waktu itu karena Pak Alvin dan Bung Jemin tidak ada, dan juga Pak Ketum tidak ada. Saya mewakili panitia untuk menerima salib itu, lalu salib ini diarak ke seluruh kecamatan, seluruh desa, seluruh kabupaten Talaut. Nanti salib itu akan dipancang di lokasi tempat kita ibadah, dan itu nanti akan diserahkan oleh PGI lagi ke daerah yang lain, Pak Alvin, Pak Bung Jem. Pada saat nanti selesai perayaan. Selesai perayaan itu. Jadi ini tanggal 14 April. Tanggal dia 14 mulai April. diarak. Iya. Nanti berakhir lagi di Melongwane itu tanggal berapa? Sekitar tanggal 16 atau beberapa hari sebelum perayaan agung ya. sebelum perayaan Tanggal agungnya. 17 Ya, Mei. diharapkan salib itu sudah dipancang di lokasi di tempat di mana kita akan menyelenggarakan ibadah agung itu. Nah, begitu. Itu Bung Jem. luar biasa ya. Luar biasa semangat masyarakat. Nah, sebagai informasi untuk akomodasi, Bung Alvin, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati dalam doa bersama kemarin. Itu kita ada 300 sampai 500 kamar, baik untuk penginapan, bahkan juga rumah-rumah penduduk. Nah, karena kita keterbatasan hotel dan penginapan di sana ada 13 hotel penginapan, tapi rumah-rumah penduduk mereka siap untuk menerima tamu-tamu. Pimpinan gereja, bagian dari kegembiraan dan sukacita untuk menyambut Paskah ya. Lalu sesudah Paskah itu kan ada acara adat Manee untuk pariwisata, menangkap ikan itu. Nah, Pak Jer itu, Bung Alvin, itu di Kakorotan tanggal 20. Dan juga daerah-daerah ada Pulau Sara yang sangat indah. Itu jadi ini satu paket dengan wisata. Lalu tanggal 23 itu ada Gerbang Dutas. Gerakan pembangunan terpadu daerah perbatasan. Nah, itu Mendagri tanggal 23 itu tanggal 23. sudah. Jadi ini beruntun event-event nasional yang akan diselenggarakan di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Sehingga kami percaya bahwa event ini akan mendatangkan multiplier effect untuk Provinsi Sulawesi Utara, paling kalau Pak Presiden datang, dan khususnya daerah kita, Kabupaten Talaut. Nah, ya mungkin itu juga yang penting ya. Jadi ini kan perayaan keagamaan. Ada kegembiraan dan kesukacitaan dalam merayakan kebangkitan Kristus ya. Ada efek juga terhadap daerah ya. Pembangunan masyarakat, ekonomi. Yang penting sebenarnya Bung Jerry adalah masalah kepercayaan diri. Ketika kalau kita selama ini masyarakat begitu takut dengan masalah COVID, acara ini kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang baik. Ya, betul. Dan tidak hanya itu aja, acara ini sebenarnya memberikan bukti bahwa kita percaya diri. Semuanya sudah di booster. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat bekerja keras, pemerintah kabupaten kota juga. Inilah bentuk dari mana kita membuktikan bahwa melalui acara ini orang sehat semuanya. Kami sehat semuanya. Tapi itu yang menarik juga karena kemudian PGI kan membuat tema Paskah tahun 2022 ini kata-katanya itu tak terpisahkan dari kasih Allah. Betul ya, tema Paskah tahun ini. Itu yang tadi Bung Alvin bilang ya. Sebetulnya yang kita rayakan ini adalah betapa besar dan agung kasih Kristus itu ya, yang memelihara paling tidak kita sejak 2020 sampai sekarang gitu. Jadi perayaan Paskah ini juga
jadi momentum untuk merayakan kasih Allah. Kasih Menarik Allah. sekali sebetulnya. Dan tidak hanya bicara tentang pensaliban atau kebangkitan, sebenarnya ini kebangkitan kita sebagai umat manusia setelah masa COVID ini. Betul. Betul. Itu. Mungkin menyambung yang tema itu menarik memang kebangkitan Kristus ini sebagai wujud solidaritas Kristus terhadap kita manusia, terutama dalam kondisi pandemi. PGI mengambil tema itu tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 dan 39. ya, itu juga menurut kita bahwa ini menjadi momentum umat Kristen Indonesia, Bung Jerry, untuk menyatakan bahwa kita itu mencintai bangsa ini. Lalu umat Kristen kan 8 aras ini kan ini menjadi gong persatuan umat Kristen se-Indonesia yang nantinya akan memberikan kontribusi kepada bangsa kita bahwa begini kita harus bersatu, harus ada persatuan di dalam memperkokoh perasaan nasionalisme. Makanya itu kan nanti ada kebangkitan dan kebangsaan. Nah, kontribusi tema kita, salah satu tema penting kita juga. untuk bangsa yang kita cintai ini. Iya, memang kalau kita satu itu kan kita kuat ya. Kuat. Lalu kita bisa mengupayakan hal-hal untuk bangkit dari mungkin keterpurukan yang kita Bangkit dari lakukan selama keterpurukan tadi pandemi Pak sejak tahun 2020 Alvin yang katakan, tadi keterpurukan ekonomi, Alvin bilang. kondisi sosial, masyarakat. Jadi pasca ini memberikan semangat baru, harapan baru untuk kita bisa bangun lagi di dalam ekonomi. Saya ingat kemarin Pak Presiden kan di awal tahun ini mengatakan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun kebangkitan, kebangkitan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi. Jadi momennya pasca pas ya. Pasca ini yang mendorong kita. Cocok kan? Cocok Pasca temanya. kebangkitan Kristus ya. Dan menariknya adalah dimulai dari wilayah perbatasan. Nah, itu dia. Iya. Nah, ya. Dan ini Pak Alvin sebenarnya tidak lepas dari peranan Pak Gubernur. Jadi beliau begitu mencintai daerah perbatasan sehingga menempatkan Pasca Nasional ini di paling utara Indonesia. Nah, ini saya kira akan mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo bahwa dengan beliau akan hadir di sana berarti negara hadir juga dong di masyarakat perbatasan. Karena selama ini kan kita di perbatasan itu Pak Alvin itu sadar atau tidak itu kita telah menjadi pengawal. Pengawal daerah perbatasan, pengawal NKRI, pengawal Pancasila. Nah, karena itu istilahnya ini gerbang Indonesia. Gerbang Indonesia, di perbatasan, timur, tapi di Sulawesi Utara kita paling utara. Jadi kita jadi penjaga perbatasan dan karena itu wajar kalau pemerintah memberikan semacam perhatian khusus. Memang menarik ya, karena mungkin orang nggak akan berpikir datang ke sana ya, apalagi melaksanakan peristiwa besar seperti yang akan terjadi tanggal 17 Mei nanti. Gitu ya. Orang atau gereja-gereja dari seluruh Indonesia akan datang gitu ya. Nah, kan ada 8 aras ya, itu PGI, kemudian ada KWI, baru PGLI, ada PGLI, PGPI, baru Gereja Advent, Bala Keselamatan, Ortodoks, Gereja Baptis, baru Gereja Ortodoks, dan Gereja Ortodoks. Jadi 8 gereja aras nasional yang ikut mendukung kegiatan ini. Dan kemarin kan sudah ada doa bersama ya, dihadiri langsung oleh 8 pimpinan gereja. Ini luar biasa sebenarnya. Sangat support mereka. Mereka mensupport. Bagaimana ini menjadi gong juga bahwa gereja-gereja dari berbagai latar belakang tradisi ternyata bisa menyatu di dalam ibadah Paskah nasional ini. Dan bahkan sekarang banyak antusias dari 8 aras gereja dan PGI sudah telepon untuk akan hadir. Betul ya. Akan hadir di sana. Khususnya di Sulawesi Utara, khusus dari 8 aras sana akan mau datang gitu. Bukan cuma dari masyarakat Talaut itu sendiri, tapi 8 aras gereja yang ada di Sulawesi Utara itu sudah siap untuk dikerahkan warganya untuk hadir bersama. Iya, memang itu yang kita harapkan ya. Umat Kristiani itu berbondong-bondong untuk datang dan saya kira panitia tidak ada kesulitan untuk. Nah kemarin kan Pak Bung Jerry juga Bung Alvin, Pak Gubernur
menjanjikan untuk menyiapkan kapal pelni. Ya. PLN dan KKP punya, KKP udah. Jadi Bupati Talaut juga sudah menyurat ke Menteri Perhubungan, Kita juga Budi sudah. Karya, dan juga Panitia Dari kita juga sudah. Surat kita sudah ke sana, Bung Jer. Jadi dipastikan bahwa kapal itu akan hadir dan itu dia di sana ada akan- beberapa hari. Sekaligus Jadi terapung. Menjadi penginapan ya, semacam kalau- hotel ya, terapung. kalau, Ya, dia tunggu semalam untuk ini. Betul. Itu kalau tidak salah kapasitasnya kalau ada 600, penginapannya 700 nggak kamar. cukup, tapi saya kira penginapan cukup lah. Cukup, karena cukup. Apalagi kalau warga Penginapan? ikut menampung para peserta itu, ya nggak mungkin betul. kurang gitu ya. Gitu. Ya, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir, tapi kita lihat dulu beberapa pesan yang akan disampaikan berikut ini. Shalom, salam sehat dan tetap semangat kepada ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, sahabat Kristiani, dimanapun kita berada. Dengan sukacita saya, Yan Maringka, Ketua Umum Panitia Paskah Nasional, mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudara untuk hadir bersama-sama, baik secara langsung maupun secara daring, untuk mendoakan Paskah Nasional yang akan diselenggarakan di Talaut dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah, terambil dari Roma 8 ayat 38-39, mengajak kita untuk selalu bersama-sama berbuat dan menjadi saksinya dalam kehidupan sehari-hari. Kami tentunya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut beserta dengan seluruh unsur pendukung, juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia, Bala Keselamatan, dan Gereja Ortodoks Indonesia dan Gereja Masehi Advent hari ke-7 menyambut dengan penuh sukacita kedatangan Anda semua di kabupaten kami, Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya, Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, mengajak umat Kristiani di berbagai tempat untuk mendukung dan mendoakan perayaan Paskah Nasional tahun 2022 yang akan kita rayakan di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara pada tanggal 17 Mei mendatang. Kiranya momentum Paskah tahun ini menjadi penguatan bagi kita anak bangsa dalam kehadiran kita di tanah air tercinta Indonesia. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Haleluya. Kembali lagi di Suara PGI untuk membicarakan pelaksanaan perayaan Paskah Nasional tahun 2022 di Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Ke Bung Arno lagi ya. Nanti di sana itu tanggal 17 atau sebelum tanggal itu acaranya apa saja? Mungkin pemirsa ingin tahu ya untuk menghitung apakah datang atau tidak ya. Kita berharap sih datang ya. Oke, terima kasih Bung Jer dan juga pemirsa sekalian. Jadi perayaan Paskah ini tentu tidak hanya ibadah agungnya saja tanggal 17, tapi sebelum itu didahului dengan berbagai event kegiatan. Antara lain tadi launching, Tadi sudah disebut ya, launching, launching, kemudian arak-arakan, salib, ya. kemudian lomba-lomba, ini lampion Paskah di seluruh desa kecamatan. Lalu ada seminar berkaitan dengan kebangsaan dan nasionalisme. Dan khusus untuk tanggal 17 itu, itu sudah dipersiapkan acara berkaitan dengan juga kehadiran Bapak Presiden. Nah, kita bagi menjadi dua tahap. Tahap ada ibadah agungnya yang dihadiri oleh seluruh umat Kristiani, pejabat-pejabat negara Kristen, pimpinan-pimpinan gereja se-Indonesia, warga umat Kristiani. Jadi itu yang tahap 1, kita selesaikan ibadah.
Lalu ada tahap keduanya itu ketika Bapak Presiden akan hadir, itu seremoninya. Ibadah. Jadi ibadah sudah selesai, upacara kebangsaan, ada menyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian ada sambutan pengantar dari ketua. Ada perayaan-perayaan juga ada ya. perayaan. Jadi, Lalu nanti ada juga kita siapkan juga sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Utara Pak Oli Dondo Kambe di situ, dan terakhir tentunya sambutan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Sesudah beliau memberikan sambutan, nanti ada simbol untuk melepaskan burung merpati sebagai simbol perdamaian, dan nanti ini akan didampingi oleh 8 pimpinan lembaga gerejawi aras nasional. Nah, untuk meramaikan acara itu kan kita di sana sudah ada grup kor paduan suara, lalu grup musik bambu. pasti menarik ya. Jadi Menarik. Silakan Dan hadir. juga masih ada Pak Jer, teater. Jadi kita bentuk dalam bentuk teater nanti ibadahnya itu. Jadi dia ibadahnya Bung Arnold, menarik. Yang penting kan begini nih, ini pasti seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut ini akan sangat antusias. Antusias. Nah, tapi begini, apakah ada keterlibatan dari agama-agama lain ya? Karena era kita sekarang kan sudah era terbuka ya. Jadi sulit ya kalau perayaan-perayaan gereja atau perayaan-perayaan agama lain itu selalu juga melibatkan. Betul sekali agama Pak. lain. Nah, Jadi dalam perayaan Paskah ini ada enggak? betul sekali. Jadi kita melibatkan juga umat dari agama lain, terutama saudara-saudara kita Muslim. Ya. Mereka bahkan dilibatkan dalam acara. Jadi mereka ada grup khusus nanti kasidah atau apa itu di saat presiden datang atau di dalam acara itu kita libatkan. Ya itu penting ya, karena perayaan ini jadi perayaan sebagai kebangsaan simbol bersama, kerukunan antar umat sebagai beragama perayaan juga. kerukunan, perayaan Tidak hanya toleransi, untuk simbol kita kerukunan, Kristen tapi betul. juga melibatkan agama lain. Karena yang dapat manfaatnya ini juga masyarakat lain ya, tidak hanya masyarakat Kristen di Talaut. Betul. Nah, dan panitia lokal ini kan Pak Alvin itu kan di samping Bupati Talaut bersama Wakil Bupati, pemerintah daerah, tapi juga ada Forkopimda. Nah, di sana ada Pak Kapolres, Dandim, Kejari, Ketua Pengadilan yang memang juga berasal dari saudara-saudara kita Muslim, dan mereka sangat all out mendukung. Lalu ada Kementerian Agama. Itu ketuanya kan dari saudara-saudara kita dari Muslim. Jadi mereka juga terlibat langsung. Antusias. Dan gereja pimpinan gereja denominasi. Jadi saya kira masyarakat di sana sangat gembira. Saya juga kemarin sudah menyampaikan ke Pak Bupati, bila perlu ada untuk persiapan yang UMKM itu kuliner, supaya tamu-tamu yang datang pameran tuh atau pameran itu nanti sepanjang jalan itu ada kuliner yang misalnya ada kacang krepek, melinjo, ada pokoknya produk lokal. Produk lokal yang banyak sekali UMKM. Nah, ini juga yang Jadi menarik. akan memperdayakan tadi itu yang ekonomi. Iya, saya mau ke Bung Alvin dan Bung Jemi nih. Bagaimana jadi ini Paskah Nasional, ada banyak orang datang gitu ya. Kira-kira pentingnya secara ekonomi ya dalam konteks Kabupaten Kepulauan Talaut atau Provinsi Sulawesi Utara secara umum itu bagaimana ini kalau dua bapak ini melihatnya ini? Mungkin Bung Alvin dulu ya. Sangat positif ya. Kita ambil contoh kegiatan apapun, event apapun di berbagai wilayah Indonesia, apapun di belahan dunia, pasti akan menciptakan multiplier efek yang luar biasa. Dari pembelian tiket, penginapan, beli oleh-oleh, rental mobil, belanja tadi tempat UMKM, jajan dan sebagainya. Meskipun itu duit itu uang akan menjadi berputar. Masyarakat akan mendapatkan. Tapi tidak hanya itu aja yang paling penting, reputasi. Reputasi jika acara ini berhasil. Begitu banyak masyarakat yang datang, hanya satu misalnya benar-benar datang atau di situ ada 10.000 orang, 10.000 orang memberikan, menginformasikan melalui Instagram atau media sosial lainnya kepada teman-temannya, kepada 5 orang aja sudah menjadi 50.000.
yang mengetahui tempat ini. Sehingga sekali lagi, event apapun atau levelnya nasional, maka pasti akan menciptakan multiplier efek yang sangat luar biasa. Jadi orang jadi tahu juga dengan kepulauan lautnya dan jelas. artinya meskipun ini pulau daerah terluar, tapi sebetulnya mudah juga didatangi dan dikunjungi ya. Ada banyak yang bisa dilihat di sana gitu ya. Peta laut ini menjadi menarik. Kenapa? Banyak sekali justru wisatawan-wisatawan yang ingin mencoba mengeksplor suatu wilayah yang memang justru susah sekali dicari gitu loh. Betul. Jangan-jangan yang kita belum tahu saat ini ternyata ada diving spot Ya. yang selama ini orang melihatnya di Bunaken. Jangan-jangan di Peta Laut juga ada tempat mancing. Banyak Mancing. Kalau Ada itu. pasir yang sangat indah Ya, itu nanti- di di Sara Pulau Sara. Jadi ini Jamie udah ke sana. Jadi waktu itu ada satu paling menarik, itu ada upacara adat itu Maneeh. Itu pada masyarakat itu kalau tidak datang dan tidak melihat itu sangat Mane ini Maneeh. upacara mencari ikan. Mencari ya, jadi menangkap ikan. Jadi dari laut ya. Jadi pakai janur pakai janur, akhirnya ikan datang di situ, tinggal kita pas air turun, tinggal tangkap ikannya. Dan itu cuma ada satu-satunya di Indonesia. langsung dibakar itu Bung Jer. Bisa langsung Jadi, dimakan. baru ada Pulau Sara dan ada satu goa di sana, ada banyak tempat-tempat wisata. Bung Jamie udah pergi. Udah pergi. Jadi tempat-tempat wisata yang sana, dan di Pulau Sara itu hebatnya Pulau Sara, airnya pada malam hari hangat. Karena apa? Ada gunung berapi di situ, jadi airnya dampaknya di situ. Jadi pasir putihnya bisa bikin lulur untuk luluh kecantikan. Pantas kelihatan makin nyanyi. Ya, amin. Jadi itu di Bung Alvin belum juga pergi. Pulau Sara itu. Jadi kalau tidak ke sana itu masyarakat khususnya umat Kristen dan yang ada di seluruh. Jadi Bung Jerry, jadi menarik. Jadi ini jadi media promosi juga. Ya, Maksudnya, promosi. nah, jadi dapat ditambahkan Bung Alvin di sana transportasinya kan kita sebenarnya punya 2 bandara. Ya, bandara airport ya di ibu kota Melengwane itu. Dari bandara itu ke ke pemukiman itu kan hanya 10 menit. Iya. Lalu ada bandara Miangas Iya. yang Oh, kemarin yang paling- diresmikan oleh yang Pak makin Presiden. ujung Nah, itu. lalu di sana alat transportasi kita di samping darat ini ada mobil, tapi juga ada speedboat. Nah, itu Iyalah. speedboatnya itu Karakter daerah kepulauan. karakter dari kepulauan. Jadi kita bisa ke Pulau Sara, ke Pulau 15 menit, 10 menit. Hanya 20 menit. Ke Pulau Salibabu, ke Lirung, kemudian ke Kabaruan itu sekitar setengah jam. Speedboatnya itu menarik. banyak sekali, mungkin ratusan ya. Kita harus lebih lama di sana. Tadi Bung Alvin mau mengatakan apa tadi? Lalu tadi kalau mandi di pantai air hangat itu, waduh, mancing. Jadi harus bawa juga baju renang ke sana. Karena ada satu acara yang akan dibikin di sana, seminar kalau nggak salah di Pulau Sara. Jadi ada mau Ini Pulau Sara ini berapa lama dari Melongan? 15 menit, Naik 15 speed menit ya, ya. 15 menit dekat saja. sekali. Jadi kemarin Pak Bupati bilang ada waktu senggang akan dibawa ke bikin acara Oh iya. khusus di Khusus. Pulau Sara. Nah, lalu nanti acaranya itu Bung Jer, malam hari sesudah ibadah Paskah, nanti kan ada hiburan-hiburan rakyat. Oh, Ya, nah, rencananya kan itu ada beberapa artis yang akan didatangkan, tapi juga ada gala dinner. Nah, gala dinner itu kita nanti bakar-bakar ikan sepanjang pantai itu sambil menari ampet wayar Asik dengan ini. musik. Waduh, memang itu harus Tapi datang. jangan sampai gara-gara perayaan ini lalu makna paskanya ini jadi hilang. Oh kan gitu. iya, itu. Tapi ini harus dikemas dalam konteks itu ya, bahwa ini kegembiraan dan kesukacitaan karena pasca itu kan kemenangan. Kemenangan, betul. Kegembiraan dan kesukacitaan menyambut kebangkitan atau Kristus mengalahkan maut ya. Jadi inilah simbol dari Jadi bagaimana- luapan sukacita ya, ya, luapan kesukacitaan dan kegembiraan itu dirayakan atas oleh kebangkitan masyarakat. masyarakat. Ya, gitu. Ini bagian dari refleksi kebangkitan juga. Betul. Ya, jelas. Jadi seperti tadi katakan oleh Bung Alvin bahwa dari ujung utara ini kita bangkit. Jadi dari ujung utara ini ada semangat kebangkitan Paskah yang memancar ke seluruh Indonesia, memberikan terang. Itu nanti ada di pagelaran di acara ibadah itu. Itu judulnya kemarin yang kita mau tampilkan di Tondano itu dari utara itu terang judulnya Terang dari utara. dari utara. Terang Kristus, maksud terang kebangkitan Kristus Dari utara. yang dari utara. Dari gitu. ujung utara Dari ujung Indonesia. utara.
Baik, Bapak-bapak, ini kita sudah harus menyelesaikan percakapan ini. Terima kasih Bung Jer. Nah, saya ingin ada closing statement dari masing-masing. Mungkin Bung Jemi dulu. Oke, terima kasih. Pertama-tama kami terima kasih untuk Pemda Sulawesi Utara, khususnya Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambe yang sangat mensupport acara ini karena dampak multi efeknya sangat besar Secara ekonomi, pariwisata Sulawesi Utara. macam-macam Dan ada ya. lagi Menteri Pariwisata akan kunjungi juga di sana. Oh iya, Pasar Isi itu. Jadi disupport penuh oleh pemerintah Sulawesi Utara karena Talaut adalah bagian dari Sulawesi Utara. Dan semoga ini dengan acara Pasca ini kemenangan Kristus yang dilakukan di ini mendapatkan multi efek untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya kira. Ya, jadi ini kebangkitan masyarakat Kepulauan Talaut juga. Bung Alvin? Iya, Pasca ini menurut saya adalah Pasca yang sangat istimewa. Ketika 2 tahun selama ini kita semuanya penduduk seluruh satu dunia ini mengalami pandemi COVID, mengalami kesulitan ekonomi, kesedihan, banyak yang ditinggalkan oleh keluarga dan sebagainya, Kematian, ya. kematian dan sebagainya. Dan ini tahun 2022 melalui Pasca ini adalah kebangkitan yang sesungguhnya. Kebangkitan tidak hanya bicara tentang masalah pemulihan ekonomi dan sebagainya, termasuk kebangkitan rohani. Dan Pasca yang dibangun di Talaut ini menjadi sangat istimewa. Tidak hanya bicara tentang rohani, tidak hanya bicara tentang ekonomi, tidak hanya bicara kebangsaan, tapi lebih utama bagaimana benar-benar kita sama-sama sadar bahwa dengan kita hadir, kita dukung Pasca ini, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa, kebangkitan rohani yang sangat kuat. Indah sekali, luar biasa. Terakhir ke Pak Pendeta Arnong. Ya, terima kasih Bung Jer. Jadi yang Pasca ini akan menjadi momentum bangkitnya persatuan umat Kristiani se-Indonesia karena ini didukung oleh 8 aras gereja secara nasional. Dan ini untuk pertama kalinya dilakukan bersama-sama oleh seluruh 8 gereja ini. Jadi itu menjadi momentum kebangkitan persatuan kita yang diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kontribusi umat Kristiani terhadap bangsa kita. Yang kedua, nilai-nilai Pasca seperti sudah disebutkan tadi oleh Pak Alvin dan Pak Jemi, ini akan mendorong kita untuk lebih optimis bahwa bersama dengan Kristus yang bangkit, yang mengalahkan maut itu kita mampu menghadapi tantangan ke depan ya akibat pandemi ini. Jadi ada spirit baru bagi umat Kristen di Indonesia, khususnya kami yang ada di daerah perbatasan, mensyukurinya bahwa ini pemerintah dan juga gereja-gereja nasional sungguh-sungguh memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan sebagai pintu gerbang Indonesia. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambe yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa memperhatikan daerah kita. Dan juga Pak Yan Maringka sebagai Ketua Pasca Nasional, beliau Irjen Kementerian Pertanian, dan juga tentu pemerintah daerah, Pak Bupati, Wakil Bupati di sana, bersama tokoh-tokoh agama. Baik, saya kira itu. Terima kasih, luar biasa ya. Kita sudah berbicara dan bercakap-cakap tentang rencana perayaan Pasca Nasional, dan kita berharap umat Kristiani Indonesia ini berbondong-bondong untuk datang. Panitia siap gitu ya, mulai dari provinsi, kabupaten, dan warga gereja yang ada di Kepulauan Talaut. Sobat PGI, demikian percakapan kita tentang Pasca Nasional yang akan berlangsung tanggal 17 Mei tahun 2022 di Melungwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Silakan hadir dan datang bersama-sama untuk merayakan kegembiraan dan kesukacitaan. Pasca adalah momentum kebangkitan, dan Pasca 2022 ini akan menjadi tanda kebangkitan kita dari keterpurukan dan situasi sulit yang kita alami selama pandemi COVID-19. Kita ketemu lagi dalam Suara PGI berikutnya.